Awalnya saya tahu atletik itu dari sini sih, dari SBN ya. Mhm. Awalnya kan kayak apa ya, gak tahu kalau disabilitas itu bisa berprestasi melalui apa ya, Olahraga. atletik ya, olahraga. Lebih dari 1,5 tahun itu saya melatih anak-anak olahraga, kesehatan jasmani, juga atlet menciptakan atlet-atlet di Oke. UPT RS Balang ini dengan atlet lari, atlet tolak peluru, Wow, lempar lembing, juga lompat jauh. atletik semua ya, Pak, Atletik ini? semua karena kita disabilitas sensorik netra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kece People, gimana kabarnya? Kembali lagi sama aku Zelda Maharani. Seperti biasanya, kita ada di mana sih? Kita ada di Break the Rules. Dan kali ini Break the Rules-nya agak beda nih, karena kita nggak di Surabaya, teman-teman Kece People semuanya. Kita lagi ada di Malang, di Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Dan seperti biasanya aku tidak sendiri dong tentunya. Ada Zelda, pasti ada tamu. Ada Break the Rules, pasti ada tanya jawab yang informatif. Seperti hari ini, aku sedang bersama dengan Pak Hoiri dan juga Mas Adis atau Ya, Sadifa. siap. Ya. Ya. Nah, halo Pak Hoiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mas, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Kaget nggak nih tiba-tiba didatengin sama aku nih? Ya lumayan kaget. Ya nggak apa-apa, tapi kita ngobrol-ngobrol aja kok, kita akan seneng-seneng aja. Boleh dong dikasih tahu sama Kece People, kenalan dulu sama Kece People, Pak Hoirinya, terus juga Mas Adisnya. Pak Hoiri dulu monggo. Iya. Terima kasih. Nama saya Pak Ahmad Hoiri. Saya staf di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Saya sebagai instruktur olahraga juga melatih atletik di UPT RSB Malang. Oh, yang suka terima lari-lari kasih. sama lompat-lompat ya, Iya, teman-teman. sama teman-teman. Tapi dilarang lari dari kenyataan loh Oh, ya. iya. Betul. Oke, Mas Adifa monggo. Ya, halo everyone. Hai, mantap. Bahasa Inggris. Biar keren dikit ya. Gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Sadifa Disatria, bisa dipanggil Adis. Di sini di UPT RSBN Malang saya sebagai penerima manfaat dan saya atlet disabilitas. Wih, Keren. wow, seperti yang sering disampaikan bahwa brandingnya UNESA adalah olahraga, seni, dan disabilitas. Dan bersama Pak Hoiri dan Siap. Mas Adis hari ini, kita dapat dua langsung, olahraga dan disabilitasnya. Keren banget gak Iya. sih? Pak Hoiri bisa diceritain udah berapa lama jadi instruktur olahraga, terus apa saja yang biasanya dilatih sama di RSBN ini sama anak-anak penerima manfaat? Oh iya, begini. Saya pada waktu itu kan kebetulan Pak Ribut Budionyonya sudah pensiun. Jadi di waktu pensiun penggantinya saya. Oke. Lebih dari 1,5 tahun itu saya melatih anak-anak olahraga, kesehatan jasmani, juga atlet menciptakan atlet-atlet di Oke. UPT RS Balang ini dengan atlet lari, atlet tolak peluru, Wow, lempar lembing, juga lompat jauh. atletik semua ya Pak? Atletik ini? semua karena kita disabilitas sensorik netra. Oh iya betul. Iya. Kalau Mas Adis sendiri bisa diceritain nih gimana prosesnya jadi atlet, kenapa tertarik jadi atlet, dan kabarnya Mas juga atlet berprestasi. Kita kan pengen tahu, penasaran juga. Kece People juga harus tahu bahwa ya semua orang berhak jadi apapun yang dia mau gitu. Termasuk jadi atlet juga, Iya. apapun kondisinya. Monggo. Awalnya saya tahu atletik itu dari sini sih, dari SBN ya. Mm-mm. Awalnya kan kayak apa ya, gak tahu kalau disabilitas itu bisa berprestasi melalui apa ya, Olahraga. atletik ya, olahraga. Terus di sini tuh waktu itu masih Pak Ribut Budi ya, sebelum pensiun, sebelum digantikan sama Pak Khoiri. Itu saya didaftarkan ke perlombaan di Malang sini. Kabupaten. Ya, Kabupaten Malang. Saya mewakili RSBN Malang Hmm. dan waktu itu dapat
oke ya, 100 meternya dapat perunggu, 200 meternya dapat perak. Berarti langsung pekan Paralimpik ya? Bukan, Tingkat kabupaten. tingkat kabupaten aja. Oh, tapi sudah untuk disabilitas. Iya, untuk disabilitas. Oke, ini kan Mas Adis ini kan tinggalnya di RSBN ya di sini. Apa aja sih kegiatannya di luar dari olahraga ini? Kalau di sini ya, di sini kan diajari ADL, activity daily living, kegiatan sehari-hari. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu di sini diajarin semuanya. Oke. Pembelajarannya itu diajari dari kayak OM, Ya. orientasi Oke. mobilitas, Ya. terus ada BTB, baca tulis braille, Iya. terus ada keterampilan membuat kaset itu, terus menginjak ke dasar B dan dasar A itu udah mulai praktek masas sama pengenalan anatomi. Wah, iya ya. Ya, Nggak kalah ya sama anak fisioterapi apa kedokteran ini ya, anatomi barang loh. iya anatominya lengkap sih. Bener. Ya. Oke ya Pak, ini kan rumah rehabilitasi ini kan tempatnya istilahnya bisa dikatakan sebagai penolongnya teman-teman tunanetra ya. Iya. Penolong dalam hal apa? Penolong dalam hal pembelajaran, akses-akses bantuan yang bisa didapat sama teman-teman tunanetra kayak gitu ya, secara vokasional, bagaimana dia berwirausaha atau bertahan hidup. Nah, cuman ini kan banyak nih orang-orang yang nggak tahu atau nggak bisa, kesulitan mendapatkan akses informasi nih untuk mendaftar di RSBN. Nah, Ya. kira-kira step atau tahapannya apa aja sih Pak? Karena di sini di UPT RSBN Malang ini penerima manfaat yang baru atau calon penerima manfaat yang mau masuk itu berumur 15 tahun sampai 50 tahun. Oke. Itu pun produktif. Produktif dalam artian bisa diajak diajak bergerak, berkomunikasi, iya, bergerak semuanya ya. bergerak semuanya. Oke. Di samping itu juga di sini tidak diperkenankan untuk cacat ganda. Cacat ganda tidak. Oh, tidak ada. Jadi Iya. tidak ada hambatan penyerta di antara ketunanetraannya, begitu ya? Iya. Nggih, Cacat nggih. ganda tidak Mengerti. bisa masuk sini. Dan yang ketiga itu adalah penyakit yang menular. Oke. Ya kayak TBC kan menular. Jadi Heeh. tidak bisa. Kalau di sini penerima Ini manfaat tes kesehatannya ketat juga ya Pak ya? ya harus. Karena gini kan bersama PM disabilitas netra kan banyak. Iya. Takutnya kan menular. Jadi PM yang terkena TBC pasti dipulangkan. Gitu. Kemudian syarat yang dibutuhkan pemberkasannya gitu. Iya, kita sudah ke kabupaten kota, ya. Kita sudah ke kabupaten kota, berkomunikasi dengan kabupaten kota untuk menginformasikan bagaimana klien ini bisa masuk ke sini. Jadi kita membuat surat ke kabupaten kota. Berarti melalui dinsosnya masing-masing ya Iya, Pak melalui ya? dinas kabupaten kota. Berarti bukan individu, maksudnya kayak kalau ada orang tua yang mau daftarin anaknya gitu, itu lebih akan diarahkan langsung ke dinsos ya, begitu ya? Iya. Oke, berarti nih ya, Keshe People, barangkali ada saudara kamu Iya. atau tetangga kamu yang butuh bantuan, bisa langsung cek di dinas sosial kabupaten kota wilayah kalian masing-masing, Iya. supaya bisa mendapatkan pertolongan dan pendataan yang secepatnya. Iya. Oke, kesimpulan dari obrolan seru kita pada hari ini ya guys, bahwa sesulit apapun sebenarnya nggak ada yang sulit. Artinya kita selalu bisa mengupayakan apa yang kita mau. Kalau kita tidak ada yang menolong, tidak ada orang lain yang menolong, kita bisa jadi penolong yang baik buat diri kita sendiri. Dan kalau ada support system yang baik gitu loh, jangan terlalu bergantung juga, tapi buat yang mensupport kita dari jauh itu semuanya bangga sama kita. Dan ini yang paling penting, aku nggak pernah bisa lupa sama kata-katanya Pak Hoiri bahwa manajemen waktu itu penting banget. Jadi jangan lagi kita sia-siakan waktu yang kita punya, berbuat sebaik-baiknya, berkarya sebaik-baiknya. Biar bisa jadi manfaat dan berguna buat orang lain gitu ya Keshe People. Oke Mas Adis, Ya. Pak Hoiri terima kasih Terima kasih. banyak. Ya. Sudah mau diganggu, sudah mau didatangi, ganggu. digeruduk ini tempatnya. Ini keren banget Keshe People, sumpah. Nah itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga berguna, bermanfaat, dan membuat kalian semakin bersyukur dan bahagia tentunya. Jangan lupa untuk follow
Dan tonton semua kontennya Kece Media ya teman-teman. Sosial medianya ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube juga. Oke, aku Zelda Marani pamit. Jangan lupa mencintai diri sendiri dan selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.